Lanjut ke kasus yang kedua, yaitu tentang penyebaran narkotika, yang judul kasusnya adalah berniat jual ganja, ABK diringkus polisi di Penjaringan. Nah, yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Penyebabnya salah satunya adalah karena luasnya daerah lautan dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan ilegal yang memudahkan para penyelundup narkoba untuk melakukan aksinya dan menyulitkan aparat keamanan laut untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Lalu selanjutnya jenis pelanggaran hukum yang dilakukan yaitu pelanggaran hukum tindak pidana, karena dalam kasus ini yang dirugikan tidak hanya individu tapi menyangkut orang lain. Nah, lalu ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang pertama pasal 111 dan 112 yang berisi tentang ketentuan hukuman bagi para orang-orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Kenapa golongan 1? Karena dalam kasus tersebut narkotika yang disebarkan itu berjenis ganja, dan dalam ketentuan ganja masuk ke golongan 1 narkoba. Lalu yang kedua ada masih di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 tentang setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Lalu sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku yaitu yang pertama, masih menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 ayat 2 itu menerangkan apabila seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, dalam kasus ini ganja, bukan tanaman. Karena dalam kasus ini si tersangka itu mengedarkan ganja dalam bentuk bubuk yang beratnya melebihi 5 gram. Nah, dalam kasus tersebut kan si pengedar memiliki ganja tersebut 500 gram. Itu pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Nah, di ayat 1 itu disebutkan bahwa maksimal dendanya itu 8 miliar rupiah ditambah 1/3-nya. Lalu yang terakhir ada solusi untuk mencegah terulangnya kasus pengedaran narkoba tersebut, yaitu yang pertama, pemeriksaan keamanan di wilayah laut lebih diperketat dan dipertegas. Lalu yang kedua ada petugas keamanan di bagian laut terus mengupdate data terkait pelabuhan-pelabuhan gelap yang ada di perairan Indonesia agar dapat dilakukan pemantauan di sana dan tidak terulang kembali kasus penyelundupan narkoba lewat laut. Lalu yang ketiga, diberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait bahayanya narkoba dan edukasi terkait hukum dan sanksi di Indonesia mengenai pengedaran juga penggunaan narkoba. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.